إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya kepada Allah. Allah yang pengasih lagi penyayang. Allah yang senantiasa memberi kita nikmat dan karunia-Nya walau kita masih sering maksiat kepadanya. Allah yang selalu mencurahkan rahmat-Nya walau kita masih sering melanggar, bahkan kadang-kadang menentang syariat-Nya. Semoga dengan bersyukur kita dapat merasakan nikmatnya hidup, meraih apa yang kita cita-citakan, menggapai apa yang menjadi dambaan bagi orang beriman, khususnya cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasulul Azim, Nabi yang agung, yang telah membawa syariat yang sempurna, ajaran yang mulia dalam rangka menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini dan insya Allah untuk kepentingan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umatnya, mengaku sebagai pencintanya, senantiasa berusaha untuk mencontoh dan meladani beliau dalam segenap aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua lahir membawa kekuatan yang sama, lahir dengan basic power yang sama, lahir dengan modal tauhid yang sama. Bahkan kita telah dibaiat, kita telah disumpah setia oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadi manusia. Ketika lahir, proses yang luar biasa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim untuk mengingatkan kita. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyah wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Surah Al-A'raf ayat 172. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang dan jelas
memberikan informasi dan penegasan kepada kita. Dan ingatlah ketika Allah telah mengambil sumpah, Allah telah mengambil baiat, Allah telah mengambil janji setia dengan kita. Kapan itu terjadi? Min zuhurihim dzurriyyah, sejak kita belum menjadi manusia, sejak kita masih berbentuk sperma. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian. Allah Subhanahu wa taala telah mensyahadatkan kita sebagai modal utama kita untuk hadir ke muka bumi ini selaku Abdullah sekaligus khalifahnya, tanpa memilih siapa orang tua kita, tanpa kita tahu seperti apa kita lahir, dalam keadaan apa kita lahir, di bumi mana kita lahir. Semuanya telah diikrar setiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah yang sama, dengan modal kehidupan yang sama, yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi penting karena orang yang bertauhid pasti berakidah. Orang yang berakidah belum tentu dia bertauhid. Tauhid menjadi ikatan yang kokoh untuk kepentingan kehidupan kita. Ketika tauhid telah disalahgunakan, tauhid telah ditala tafsirkan, tauhid telah salah diterjemahkan dalam kehidupan, maka yang terjadi sebagaimana yang telah pernah terjadi pada makhluk sebelum kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada makhluk yang lain sebelum kita sebagai manusia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, ada persoalan besar yang terjadi ketika itu. Ketika iblis laknatullah terkesan bahkan melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang kelak menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Sampai iblis bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau menciptakan? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pertanyaan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru adalah pertanyaan yang lahir karena kekecewaan. Pertanyaan yang lahir karena tidak akan mampu bersaing. Pertanyaan yang lahir karena sikap yang tidak tauhid murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis terlepas sebagai makhluk dalam bahasa Arab bermakna adalah orang yang kecewa. Ablasa yublis, dia kecewa karena merasa tidak cukup dengan posisinya yang sudah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, merasa telah melakukan sesuatu untuk Allah, merasa telah berbuat satu untuk Allah, merasa telah melakukan pengabdian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ma'asyiral muslimin, kita tahu bahwa ibadah yang kita lakukan, solat yang kita kerjakan, zakat yang kita tunaikan, haji yang kita laksanakan, infak yang kita keluarkan, perhatian semua itu bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bertambah kehormatannya karena ibadah kita. Allah tidak turun pangkatnya karena ketidaktaatan dan ketidakpatuhan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, "Lau syi'tu la ja'alakum ummatan wahida." Kalau aku mau, kata Allah, la ja'alakum ummatan wahida, kalian aku jadikan ummah yang satu, ummah yang taat, umat yang bertauhid, umat yang istimewa, umat yang tidak terpecah belah oleh kepentingan-kepentingan, umat yang terarah, umat yang terbimbing, umat yang hidup normal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan
liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Agar Allah memberikan kita ujian. Allah menjadikan segala persoalan kehidupan kita, modal kehidupan kita, kepentingan kita, dan segala hal yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini, liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, agar kita berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Ma'asyiral muslimin, modal besar itu akan mudah tercemar. Modal besar itu akan mudah hilang dan menjadi bangunan keislaman kita, bangunan ketaatan kita, bangunan kesalehan kita menjadi rapuh. Diawali pertama adalah karena kekecewaan. Iblis menunjukkan pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kecewa. Iblis memperlihatkan, memperagakan, mendramakan ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan minta izin kepada Allah. Fa bi'izzatika ya Allah la ughwiyannahum ajma'in. Tidak apa-apa ya Allah. Enggak apa-apa ya Allah, saya dikeluarkan dari surgamu, saya dikeluarkan dari kenikmatan yang luar biasa ini. Yang penting beri saya kesempatan untuk menggoda, menggelincirkan makhlukmu yang akan kau lahirkan baru. Kekecewaan itu lahir, ma'asyiral muslimin, yang kemudian melahirkan sifat-sifat baru, melahirkan perangai-perangai baru, melahirkan akhlak-akhlak madmumah, akhlak-akhlak yang buruk, yang menjadi asbab, menjadi sebab kehancuran tauhid dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kekecewaan itulah lahir kemudian sifat sombong, lahir sifat takabur, lahir sifat angkuh. Kita baca dalam kamus Al-Muhit, dijelaskan at-takabbur bermakna merasa diri lebih, merasa diri hebat, merasa diri jago, merasa lebih paling berhak, merasa diri lebih utama, merasa diri paling pintar, merasa diri paling kuasa, merasa diri paling kaya, dan seterusnya. Perasaan itu pertama yang muncul lahir karena kekecewaan. Iblis kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Khalik, sebagai pencipta, kenapa harus menciptakan baru? Sementara saya sudah taat ya Allah, saya sudah maksimal ibadah, saya sudah bertasbih, saya sudah bertahmid. Bahkan kemudian membandingkan, khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Kenapa harus ada makhluk baru ya Allah? Yang makhluk itu ciptaannya, asalnya dari sesuatu yang lebih rendah, sesuatu yang tidak istimewa, tidak lebih mulia dari saya, bahkan saya lebih mulia. Takabur itu lahir yang kemudian meruntuhkan tauhid. Takabur itu lahir kemudian memporak-porandakan iman sebagai basic power kita, yang kemudian membuat kita kehilangan arah, kehilangan makna dalam kehidupan, ma'asyiral muslimin. Karena itu Al-Quran datang membimbing kita, Al-Quran datang mengguidance kita, Al-Quran datang mengarahkan kita untuk kembali menstruktur kehidupan kita, melakukan perbaikan, melakukan kebaikan, untuk menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dengan apa yang kita istilahkan dengan mujahadah terstruktur. Mujahadah terstruktur itu diawali dengan proses yang pertama adalah tilawah. Sebagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama, di surah pertama, yang menjelaskan agar kita mampu melakukan observasi, kita melakukan penelitian ulang, kita melakukan penglihatan mendalam, melakukan pembacaan secara cermat. Karena akar persoalan sesungguhnya yang kemudian meruntuhkan tauhid kita, meruntuhkan iman kita, meruntuhkan keyakinan kita, yang kemudian melahirkan kesombongan, karena kita lupa dengan asal kejadian kita. Kita lupa dari mana kita diciptakan, kita lupa dari bahan apa kita diciptakan. Kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa mampu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, sayangnya
Innal insana layatgha, manusia itu tagha, manusia itu melampau batas, manusia itu sombong, manusia itu takabur, manusia itu merasa hebat. Ar-ra'ahu staghna, karena dia memiliki kecukupan. Dia merasa sudah punya kuasaan, dia merasa punya ini, merasa punya itu, akhirnya melahirkan sifat sombong. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, mujahadah terstruktur adalah melakukan tazkiyah, pensucian batin kita, penjernihan fikiran dan perasaan kita. Kita tazkiyah, kita bersihkan fikiran dan perasaan kita dari hal-hal yang mengotori kita. Kita mentazkiyah diri kita, membersihkan dengan modal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan modal yang luar biasa. Jimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jimat-jimat yang luar biasa. Kita bisa baca misalnya dari surah Al-Muzammil. Allah memberikan kita resep tazkiyah yang luar biasa. Mulai dari qiyamul lail, salat tahajud, baca Al-Quran, zikir. Kita melakukan pengulangan, ta'abbud yang sempurna, pengabdian yang sempurna, kholat yang lebih khusyuk, ibadah yang lebih maksimal, memperbanyak sholat jamaah, memperbanyak silaturahim. Adalah upaya-upaya kita untuk melakukan tazkiyah, agar kita tahu bukan hanya kita yang hebat, masih ada orang yang lebih hebat dari kita. Bukan hanya kita yang pintar, masih ada orang yang lebih pintar dari kita. Bukan hanya kita yang kaya, masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Karena tazkiyah itu akan melahirkan sikap tawadhu. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, mujahadah terstruktur itu adalah ta'limah. Kita bekali tauhid kita, kita bekali akidah kita, kita bekali keyakinan kita, tazkiyah kita dengan ilmu yang benar, dengan ilmu yang sempurna yang mengantarkan kita untuk menggapai dan mencapai apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ilmu sebagai bawabah, sebagai pintu besar, sebagai gerbang kita untuk menata ulang, menstruktur ulang keyakinan kita. Dengan ilmu mengantar kita untuk lebih bijak, dengan ilmu mengantar kita untuk menjadi lebih tawadhu, mengantar kita untuk tidak merasa hebat sendiri, merasa jago sendiri, merasa kuat sendiri, merasa mampu sendiri. Dengan ilmu untuk mendudukkan posisi kita. Kemudian mujahadah struktur yang keempat adalah ta'diyah, bagaimana kita mengaplikasikan ilmu itu dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya, tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak bertambah petunjuk besar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah guidance dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mengamalkan ilmunya, tidak menjawab ilmunya dengan keyakinannya, lam yazdad minallah illa bu'da, tidak akan bertambah kepada Allah kecuali semakin jauh dari Allah. Ma'asyiral muslimin, momentum ini khususnya sebagai bangsa Indonesia yang sebentar lagi kita memilih para pemimpin, para calon-calon pemimpin, orang-orang yang kemudian mengatur negeri ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita menentukan pilihan kita, basic pertama kita adalah tauhid, keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memilih orang-orang yang kita yakini dapat menjaga amanah kita, yang kemudian mengundang pertolongan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah kita dibimbing, di-guidance, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai apa yang kita dambakan dalam kehidupan dunia kita, untuk kepentingan yang lebih besar di akhirat kita insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari akar, dari power, basic power kita, kekuatan kita yang satu dari tauhid,
maka arah perjalanan kita juga tujuannya satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari sumber yang satu dan insya Allah akan kembali ke tempat yang sama untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Dunia adalah balagh, dunia adalah mazra'ah, dunia adalah media, dunia adalah sarana untuk kita mencapai kebahagiaan kiki di akhirat kelak. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita sering salah, kita sering keliru dalam menyebut misalnya ketika kita mengatakan kembali kepada peristirahatan yang terakhir. Karena itu harulah awal. Kematian adalah gerbang kita untuk menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, bukan yang terakhir. Tauhid mengantar kita untuk meraih, untuk mencapai kehidupan yang sempurna, bukan kehidupan dunia yang penuh dengan tipuan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatu. Kita bisa baca dalam Al-Qur'anul Karim di surah yang ke-57, surah Al-Hadid, di ayat yang ke-20, 21 dan seterusnya. Allah menggambarkan dengan begitu detail untuk menjadi pegangan buat kita, menjadi ilmu buat kita untuk sukses dengan tauhid kita, menggapai apa yang sesungguhnya menjadi milik kita kelak insyaallah. Kita berdoa agar Allah berkenan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat faya kafiyal muhimmat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana faj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya Allah wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.